Halo guys, kembali lagi ke channel saya. Kali ini saya akan melanjutkan ke perjalanan kita yang kemarin. Kita akan keliling lagi kota Batu Licin ya. Oke kawan, kembali ke channel saya lagi. Seperti janji saya kemarin, kali ini kita melanjutkan menelusuri jalanan di kota Tanah Bumbu Batu Licin ya. Ini kita ancar-ancarnya kembali lagi melewati jalan raya Pelajau seperti kemarin, cuman nanti rutenya yang agak berbeda sedikit ya dari yang kemarin sudah kita tempuh. Hari ini jalannya sore ini agak lengang ya, mungkin karena masih sedikit banyak ini ya pengaruh dari adanya penyakit COVID-19 ya, atau lebih sering kita sebut sebagai corona gitu. Jadi lingkungan sepi, belum terlalu banyak orang yang keluar mencari rezeki ya. Tapi ada beberapa juga sih, kayak di depan kita nih ada kayak ini mas-mas penjual kayak pentol dan nasi goreng biasanya ini. Mereka lagi mau buka warungnya di tempat langganan mereka nih. Coba kita lewati mereka dulu ya. Oke kawan, oh iya, untuk fasilitas umum di kota Tanah Bumbu Batu Licin tuh ada, kita lewatin barusan ya, apotek Kimia Farma. Kimia Farma sudah masuk di Batu Licin, di Tanah Bumbu sini. Jadi sebenarnya kota ini walaupun baru ya, baru muncul, kabupatennya sendiri berdiri sekitar tahun 2004 kalau nggak salah ya, tahun 2004. Tapi fasilitas yang tersedia atau disiapkan oleh pemerintah dan diikuti oleh perkembangan masyarakatnya sudah lumayan lengkap. Nah, di depan ini jenis mobil gede ya, mobil 10 roda nih kayaknya. Ya memang untuk di kota Tanah Bumbu ini sih belum ada ini ya. Kayak kalau di Jawa kan pembatasan masuk kota, pokoknya kalau nggak salah dari pagi sampai sore ya dibatasi ya masuk kota untuk mobil dengan tonasi yang gede seperti mobil tronton di depan ya, yang 8 roda up ya, 8 roda ke atas. Tapi kalau di Tanah Bumbu kayaknya belum berlaku deh sistem yang seperti di Jawa seperti gitu. Jadi memang ya keluar masuk aja sih di jalan umum. Jadi ya nggak heran sih kadang ada beberapa jalan kota di dalam kota yang ya lumayan ada gampang rusak gitu ya, gara-gara memang tonase yang melewatinya, kendaraan yang melewatinya kadang over ya. Harusnya mau kendaraan kecil tapi ini kendaraan gede. Ya ini agak lengang banget nih jalannya nih. Biasanya lumayan rame sih, nggak terlalu macet, cuman lumayan rame. Oh iya, tadi kita ada lewatin Pegadaian ya. Pegadaian di sini Tanah Bumbu sudah ada juga. Jadi sebenarnya infrastrukturnya udah lumayan lengkap sih kalau saya bilang di Tanah Bumbu ini. Jadi misalnya kawan-kawan ada suatu saat hendak berbisnis atau jalan-jalan ke kota Tanah Bumbu atau Batu Licin ini, kalian ibaratnya tidak akan kesusahan lah untuk fasilitas-fasilitas umumnya. Sini sudah lengkap. Nah ini kita kemarin kan
Yang di video saya yang pertama, kita pas di lampu merah ini kita ambil arah ke kanan ya, ke arah Batu Licin, arah Pagatan. Nah kalau di kita yang hari ini kita ambil lampu merah yang ke arah kiri. Itu masih jalan raya Batu Licin juga, cuman yang ke arah Jalan Kodeko. Nah kalau yang lurus ke sana itu ke arah pelabuhan ya. Nah di sini tuh ada beberapa pelabuhan yang persis setelah lampu merah. Kalau kita lurus itu ke arah pelabuhan Speed. Jadi khusus yang penyeberangan ke kota sebelah ya, Kota Baru namanya, Kabupaten Kota Baru, di sini bisa menggunakan Speed. Nah naiknya dari kalau kita lurus itu. Nanti kapan-kapan akan saya review ke situ deh. Cuaca hari ini lumayan terik, lumayan panas. Padahal tadi malam hujan lagi sih, hujan lumayan deras sampai agak subuh tadi. Ini lumayan deras hari ini. Oke, kita ambil ke kiri ke arah Jalan Kodekonya. Nah ini yang kemarin ada masjid yang saya bilang di video saya yang pertama. Nah ini masjidnya yang sebelah kiri ini. Masjidnya sebenarnya bentuknya bagus banget ya, artistik. Tapi sayangnya tempatnya agak menyempil sedikit ya. Jadi otomatis keluar masuknya sama parkirannya jadi agak masalah ya. Apalagi kalau kita menggunakan kendaraan roda 4 gitu. Nah ini yang Batu Licin ke arah kiri, ke arah Jalan Kodeko. Sini sentra ekonominya lumayan juga terbuka, seperti yang kawan-kawan lihat. Di depan ada Alfamart, terus ada juga supermarket namanya GS Mart ya. Itu termasuk yang lengkap lah untuk daerah Tanah Bumbu sini. Sini juga banyak dealer motor ya. Tapi sih lebih banyak yang dealer motor yang ibaratnya bekas ya, bekas pakai. Nah kalau kita kiri di sini yang kita lewat itu namanya Jalan 5 Oktober. Situ juga ada masjid ya, masjid baru sekitar setahunan ini. Masjid Lapangan 5 Oktober namanya, nggak salah. Itu lumayan bagus juga, besar gitu ya. Jadi memang sangat banyak sih sebenarnya di sini untuk masjid, termasuk banyak ya. Kalsel, karena pada umumnya daerah Kalselnya daerah yang untuk Islamnya cukup religius. Ada setiap kotanya, di setiap kota di Kalsel ini termasuk di Tanah Bumbu, setiap beberapa kilo ada masjid atau musola ya gitu ya. Jadi untuk ibadah khususnya bagi umat muslimnya lumayan lengkap. Tapi bukan berarti juga untuk yang tempat ibadah umat agama yang lain nggak ada ya. Di Batu Licin, di Tanah Bumbu sini ada kok gereja, ada beberapa. Terus juga ada beberapa pura, tapi untuk Hindu ini agak keluar Batu Licin sedikit ya, keluar Tanah Bumbu ya. Ada yang namanya yang di Kampung Bali gitu ya. Nah ini ada lagi kita lewatin. Ini yang ini sebelah kanan ini bukan masjid ya, tapi langgar ya. Saking gedenya itu langgar itu di sini untuk musola ya berarti ya. Musolanya udah kayak masjid gedenya gitu. Nah ini kita akan lewati sedikit pasar. Ini pasar namanya Pasar Sabtu ya, Pasar Sabtu. Kalau di depannya ini khusus buah-buahan. Nah kalau di dalamnya itu sesuai nama pasarnya ya, hari Sabtu dia bukanya atau ramenya di hari Sabtu, baru ada jualan pasarnya. Nah yang sebelah kanan ini ada KFC ya, bagi kawan-kawan kemarin yang bertanya.
Batu Licin yang terkenal apa ya? KFC ada nggak? Ada. Nah, ini bangunan di depan ini salah satu bangunan landmark baru ya di kota Tanah Bumbu. Kenapa saya bilang baru? Ini merupakan bangunan baru dari salah satu perusahaan nasional di Kalsel ya. Head office-nya ini di Kalsel, kantor pusatnya. Dan bangunan ini kalau nggak salah 7 lantai, termasuk bangunan yang termegah dan tertinggi untuk di daerah Kalimantan Selatan ya. Jadi bukan yang di Tanah Bumbu aja sih. Dia untuk Kalimantan Selatan lumayan termasuk yang terbesar. Oke, kita masih lurus. Setelah tadi dari situ kita kanan, ambil arah kanan. Ini kita ke arah Jalan Raya Poros Batu Licin, tapi yang menuju arah Serongga ya. Perbatasan Serongga itu sudah perbatasan Batu Licin Tanah Bumbu dengan Kabupaten Kota Baru. Oke guys, kembali lagi bersama saya. Sorry banget tadi ada trouble sedikit ya dengan kameranya yang dipakai untuk syuting nih. Kameranya mengalami overheating, kepanasan, jadi harus dimatiin sebentar, diturunin dulu temperaturnya supaya bisa lagi dipakai. Oke, kembali lagi. Ini kita masih di Jalan Raya Poros Batu Licin Serongga ya. Nah, ini di depan ini tadi ada yang nanya kan, kalau selain masjid ada nggak di situ gereja? Banyak gereja di sini, banyak gereja. Ini ada Alfamart juga. Nah, yang tidak lama lagi kita lewati ini Polres Kabupaten Tanah Bumbu. Lumayan gede loh. Nih, aku pelan-pelan dikit ya. Nih, ini Polres ya. Polres Kabupaten Tanah Bumbu. Alhamdulillah di sini infrastruktur untuk Polresnya pun sudah lengkap ya. Dari gedung sampai kendaraan, asramanya. Oke, ini kita masih ke arah Jalan Raya Batu Licin Serongga. Ini kebetulan ada jembatan ya yang perbaikan, jadi lumayan agak mengganggu kenyamanan kita dalam berkendara, tapi sebentar aja kan, itu biasanya dibuat. Nah, ini kalau kita lewati jalan ini ya, maksud saya itu ini sebenarnya termasuk jalan poros provinsi ya, bukan hanya kabupaten. Karena kalau kawan-kawan melewati jalur ini terus-terus melewati jalur ini tidak hanya berhenti di Kabupaten Tanah Bumbu dan nanti lewat itu adalah Kabupaten Kota Baru ya, Serongga itu Kota Baru, tapi nanti ujungnya sekitar 8 jaman kalau kawan-kawan lewati jalan ini nanti akan tembus ke Kalimantan Timur, tepatnya area Tanah Grogot ya, itu sudah masuk Kaltim. Jadi bisa dibayangkan betapa jauh dan luasnya Kalimantan ini ya teman-teman. Nah, tapi karena Kalimantan ini masih kurang penduduknya, jadi memang ya jalannya anteng-anteng gini, sepi, nggak terlalu ramai. Tapi kalau kawan lihat, nah ini ada lagi Alfamart ya di depan tadi kita lewatin sebelah kiri. Jadi bisa dibilang perekonomian di sini alhamdulillah sudah sangat banyak lah kantong-kantong ekonomi. Jadi kawan-kawan kalau hendak berbelanja, bagi yang terbiasa di Alfamart kalau di Jawa atau di Jakarta ya, kalau hendak ke sini Alfamart, Indomaret insya Allah sudah ada itu. Nah, ini ada SPBU juga, SPBU Sungai Kecil, Sei Kecil ya di sini namanya ya teman-teman. Ini sedikit gambaran tentang pom bensin atau SPBU di sini ya. Kalau di area Batu Licin Tanah Bumbu ini SPBU-nya itu setiap jam sholat seperti duhur
atau jam 12 sampai jam 1 dan maghrib itu jam 6 sampai jam 7 atau setengah 8 itu pom bensinnya akan tutup. Jadi dia akan tutup karena pegawainya mengambil istirahat untuk sholat itu ya. Hal yang mungkin bagi kita di Jawa mungkin hal yang tidak terbiasa ya, karena biasanya kan kalau di Jawa kan mau jam sholat ataupun jam istirahat biasanya jam siang itu tetap aja buka karena mereka sip-sipan ya sistemnya biasanya setahu saya. Tapi kalau di sini walaupun sip-sipan, pom bensinnya ya jam sholat ya jam 12 sampai jam 1 sama jam 6 sore maghrib sampai jam setengah 7 setengah 8 isya mereka akan tutup. Jadi ya kalau mau mencari pom bensin di sini jangan jam-jam segitu, dipastikan akan susahan cari bensinnya karena masih tutup. Nah ini kita melewatin masih jalan serongga ya, batu licin ya, jalan poros ini. Ini jalannya agak mengecil sedikit karena memang ini aslinya kan memang jalan lama ya, jalan lama yang akhirnya ada beberapa titik diperbesar oleh pemerintah daerah. Cuman mungkin belum sampai menyentuh keseluruhannya ya. Jadi masih ada beberapa titik dari jalan poros ini yang masih agak sempit. Nah, dalam artian kalau dilalui oleh kendaraan hadap-hadapan depan gitu masih agak sempit lah. Tapi masih bisa lewat. Ini kita menempuh jalan ya, jalan yang menuju Serongga. Ini sengaja saya lewat sini guys supaya kawan-kawan bisa melihat betapa memang daerah Tanah Bumbu Batu Licin ini luas ya, luas banget. Yang kita lewati dari kemarin ini jalan rayanya ini adalah jalan raya yang masih ibaratnya masih umum ya, belum yang masuk ke dalam kampung-kampungnya atau ke dalam desa-desanya ya, kayak gitu teman. Nah di sini tuh karena memang daerah tambang dan daerah sawit atau karet, jadi banyak kendaraan besar ya, baik yang tadi itu tipe kal elf atau yang lebih gede lagi ya kayak tronton yang 8 sampai 10 roda. Tapi yang seperti kalau kawan-kawan perhatikan jalanan kota Tanah Bumbu sini jalannya alhamdulillah mulus ya, mulus. Ada beberapa sih memang yang jelek tapi 90% mulus. Nah ini kita tidak lanjut sampai ke arah Serongga Kota Baru, tapi kita mau menuju ke arah ini jalan lingkar ya. Ini jalan hitungannya jalan baru ya, baru 3 tahun rasanya ditembuskan sama pemerintah daerah. Sini pemandangannya nanti sobat bisa lihat lumayan indah ya, walaupun masih banyak ilalang, masih banyak bukit-bukit yang masih lebat dia punya apa namanya tumbuhannya ya. Nah ini guys seperti yang kawan-kawan bisa lihat, karena jalannya berbukit otomatis ini naik turun ya, berkelok-kelok. Nih tuh, ini kiri kanan masih sangat jarang banget penghuninya. Kebanyakan sih ya penghuni-penghuninya ini jaraknya jauh, berjauhan ya, jadi tidak berdekatan. Karena ini memang sebenarnya areanya ini kiri kanan kebanyakan adalah area kebun sawit kalau nggak salah. Iya, kebun sawit. Jadi bisa dibayangkan ya beberapa area di sini kayak di yang kita lewat ini ya, jalan lingkar Batu Licin ini adalah jalan yang full dengan kiri kanannya adalah kebun sawit. Tuh guys, bisa kawan-kawan lihat sebelah kanan sana.
Tuh sawit semua ya. Tuh saya pelan-pelanin dikit. Tuh sawit semua sampai sejauh mata memandang. Di bukit-bukitnya itu sawit tuh. Kalau bukan sawit ya ilalang. Nah ini di depan masih kelihatan ya. Itu bukitnya itu isinya sawit ya, itu ya, tanamin sawit tuh. Ada juga yang sebelah kiri, saya buka sedikit, saya arahkan. Nah ini diambil lahannya untuk material bahan bangunan ya, kayak pasir, bebatuan gitu ya. Nah ini kalau mau untuk pembangunan di kota Tanah Bumbu, kebanyakan mereka membelinya dari daerah sini ya. Ini termasuk supplier besar sih untuk bahan bangunan tadi ya, untuk batu, tanah tadi itu. Ini jalannya masih mendaki guys ya. Nah di depan kita ini ada tembok memanjang ya, tembok memanjang mengikuti kontur daerah sini ya. Mungkin kawan-kawan bertanya apa ini ya. Ini saya bisa jelaskan, ini daerah di dalam sini adalah daerah konservasi alam untuk yang diperuntukkan untuk binatang. Jadi setahu saya di dalam area yang berdinding tembok ini sepanjang mata memandang itu adalah area konservasi untuk binatang-binatang ya di dalam sini. Jadi semacam ada kayak kebun binatang, tapi bukan untuk umum ya, setahu saya. Kebun binatang yang dikelola oleh perusahaan sebagai bentuk CSR ya kalau saya, sebagai bentuk ini ya, bentuk penghormatan perusahaan untuk dalam rangka melindungi satwa-satwa yang asli dari Kalimantan, khususnya di Tanah Bumbu sini ya. Jadi di sini sepanjang jalan ini masih ada tembok-temboknya ya, teman-teman bisa lihat. Ini adalah area konservasi untuk binatang. Nah ini kita sudah lewatin tadi. Ini sudah mendekati namanya Jalan Kodeko. Oh ya, itu di sebelah kanan tadi kita ada lihat kantor Trakindo ya. Jadi di sini karena daerah tambang dan sawit, otomatis banyak banget supplier besar atau vendor ya, yang untuk suplai alat-alatnya tambang dan agrobisnis tadi. Mereka ada membuka kantor cabang di sini ya. Ada Trakindo tadi. Dan di kota nanti yang kemarin daerah Pelaja itu ada di situ juga kantor cabangnya UT ya, kantor UT, United Tractor. Itu merupakan nama-nama besar dalam bidang tambang. Mereka yang punya banyak banget alat-alat tambang berbagai macam tipe jenis yang bisa dibeli oleh para pengusaha di Tanah Bumbu sini ya. Ini sudah masuk namanya Jalan Kodeko ya, Jalan Kodeko, tapi ini yang kalau nggak salah Pal 8 ya. Oh ya, di sini kalau jalan itu masih menggunakan ejaan atau identitas lama ya. Di sini masih menggunakan namanya disebutnya PAL. Sebenarnya sih kalau lebih simpel kita sebutnya kilometer ya. Jalan Kodeko kilometer berapa, tapi orang di sini dari dahulu terbiasa dengan nama Kodeko PAL berapa misalnya gitu. Nah ini masih Kodeko PAL 5. Jadi Kodeko itu, kalau kawan-kawan bertanya apa itu Kodeko, apa artinya Kodeko? Kodeko itu nama perusahaan yang besar ya. Dulu di Tanah Bumbu sini, zaman dulu, waktu masih zamannya orang bisnis kayu, masih hutannya banyak. Di sini yang menguasai bisnis kayu adalah
namanya PT Codeco. PT Codeco ini adalah joint usaha antara Indonesia dan Korea ya kalau nggak salah. Nah, di samping kiri saya ini kantor Kodim ya. Jadi infrastrukturnya pun besar. Nah, ini saya pelan-pelan dikit. Nah, ini yang setelah Kodim ini adalah rumah sakit, salah satu rumah sakit terbesar juga di Tanah Bumbu. Namanya Rumah Sakit Marina ya. Dia lumayan besar. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu ya perjalanan kita, karena kita sudah sampai kembali di tembusan Codeco.